sebelum memulai pembelajaran adalah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar ketiga jenis larutan dalam kemampuan yang menghantarkan listrik. Siapa yang masih ingat apa ketiga jenis larutan tersebut? Iya, Tessa? Ada larutan elektrolit kuat, lemah, dan larutan non elektrolit. Ya, lalu Ibu mau tanyakan Ibu yang lain, mungkin Kisah. Apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan larutan non elektrolit? Menurut Kisah, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Iya, benar. Lalu mungkin menurut anak Ibu yang lain, Febrika, apa perbedaan dari larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah? Nah, menurut saya Bu, larutan elektrolit kuat itu menghantarkan listrik kuat. Menurut saya Bu, larutan elektrolit kuat itu menghantarkan listrik dengan baik dikarenakan ionnya banyak. Sedangkan elektrolit lemah itu menghantarkan listrik tetapi tidak terlalu baik karena ionnya itu terbentuk sedikit. Iya, jadi yang membedakannya adalah jumlah banyak ionnya. Lalu pada kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai berbagai jenis larutan seperti larutan garam, cuka, maupun minuman kemasan. Tapi tidak semua larutan memiliki kemampuan yang sama dalam menghantarkan listrik. Pada percobaan sederhana yang akan kita lakukan hari ini, kita akan mengetahui bagaimana daya hantar listrik dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sehingga dengan kalian memahami hal ini, kalian dapat melihat bahwa konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit bukan hanya sekedar teori, namun berkaitan dengan kejadian yang ada di sekitar kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui percobaan menggunakan alat uji elektrolit sederhana, kalian sebagai peserta didik dapat mengidentifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya dengan tepat. Lalu kita mengingat kembali materi kita minggu lalu, di mana pada larutan elektrolit kuat, minggu lalu Ibu sudah jelaskan bahwa dia terionisasi secara sempurna, sehingga derajat ionisasinya atau alfanya sama dengan 1. Ketika diuji dengan alat uji elektrolit, lampunya akan menyala terang dan terdapat banyak gelembung gas. Lalu untuk larutan elektrolit lemah, dia terionisasi hanya sebagian, sehingga kemampuannya dalam menghantar listrik lebih lemah daripada si larutan elektrolit kuat dan memiliki derajat ionisasi atau alfanya sama sekitar 0 hingga 1. Lalu ketika diuji dengan alat uji elektrolit, dia lampunya redup dan terdapat sedikit gelembung. Namun di beberapa kasus ada lampunya yang tidak menyala, namun tetap terdapat gelombang lampunya tidak menyala, tetap terlihat ada gelembungnya secara jelas. Lalu untuk larutan non elektrolit, di mana dia tidak terionisasi secara sempurna. Maksudnya dia tidak terionisasi sama sekali, jadi dia tidak mengandung ion dalam larutannya, sehingga derajat ionisasi atau alfanya sama dengan 0. Ketika diuji dengan alat uji elektrolit, lampunya akan mati dan tidak terdapat gelembung sama sekali. Sampai sini kalian paham? Paham, Ibu. Lalu kita akan masuk ke percobaan sederhananya. Kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan Ibu akan membagikan terlebih dahulu LKPD-nya untuk kalian tuliskan hasil pengamatan kalian nanti setelah percobaannya. Selanjutnya ada alat bahan yang kita gunakan. Untuk alatnya ada baterai sebagai sumber arus, kabel, penjepit buaya, paku, wadah, dan sendok. Sementara untuk bahannya ada larutan garam, alkohol, dan larutan cuka. Ibu mau tanya dulu nih, dari ketiga larutan ini mana yang larutan elektrolit kuat? Iya, apa? Dari yang Ibu jelaskan tadi, larutan elektrolit kuat adalah larutan garam. Iya, benar sekali. Lalu menurut anak-anak Ibu yang lain, larutan cuka tergolong jenis larutan yang mana? Ya, larutan elektrolit lemah. Sementara untuk alkohol non elektrolit. Sekarang Ibu akan bagikan alat bahan untuk masing-masing kelompok. Ini untuk kelompok 1.
Untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Sudah dibuka semua alat-alatnya? Lalu ibu mau kalian membentuk rangkaian alat seperti pada gambar. Ibu akan juga mengharapkan kepada kalian. Ibu keluarin aja dulu semua. Bukan sifat untuk beli. Boleh buka aja. Ini siapkan dulu ya nanti video lagi. Nah, untuk membentuk rangkaian alatnya kan itu ada baterai. Sisi baterai itu ada booster yang lebih besar kan. Itu kalian jepit pakai penjepit yang warna merah. Bisa? Enggak. Iya benar. Iya. Lalu yang ini dijepit ke paku. Kalian sudah bisa? Cara jepitnya. Lalu ini langsung kalian jepit ke paku. Ya, rangkaian sudah. Ini pakunya. Dan kelompok pikirnya ini pakunya. Nah, lalu yang ini langsung dijepit ke paku dan ini ke sekring lagi ke sininya ya. Kamu sekarang ke sekring kita ya. Lalu ini warna berlawanannya ya. Terus ini. Ini ke yang hitam ya, hitam. Nah, ini udah bisa. Ganti aja lampunya pakai yang mana biar bisa. Udah bisa? Udah rangkaiannya? Untuk memastikan rangkaian dari kalian semua benar, coba pakunya disatukan. Apa lampunya bisa menyala? Oke, baik. Selanjutnya ibu mau kalian siapkan larutan
wadahnya ya. Wadah yang larutan garam yang mana? Ini Bu. Lalu setelah itu larutan cuka. Larutan cuka. Cuka. Selanjutnya untuk larutan ketiga yaitu alkohol. Alkoholnya mana? Oke. Larutan pertama yang akan kita uji yaitu larutan garam. Coba pakunya dimasukkan ke dalam larutan garam. Kedua pakunya dicelupkan ke larutan garam. Aduk. Udah dilarutkan garamnya. Lalu oke, kalau larutan garamnya udah larut, coba dimasukkan pakunya ke dalam larutan si garamnya ini. Dan kalian amati apa yang terjadi dan jangan lupa dicatat di LKPD-nya ya. Kayak sangkal gitu pemegang sangkal. Nggak nampak. Yang mana busanya ada gelembungnya ada. Oh iya ini. Ada gelembungnya, ada yang lampunya nyala. Dua-duanya. Apa tidak sih? Nyala terang ya. Iya ibu. Untuk kalian punya dua nih. Iya. Pokoknya Mungkin ini kalian kurang ketat. Nah, coba amati apa ada gelembungnya di larutannya? Ada Bu. Ada jelas? Jelas Bu. Coba turunkan semua makanya ini. Oke, selanjutnya coba masukkan pakunya ke larutan kedua yaitu larutan cuka. Lihat apakah ada gelembungnya? Ada Bu. Lihat apa ada gelembungnya? Pakunya jangan dinyatukan, nanti dia nggak benar-benar di larutannya. Kalian lihat apakah ada gelembung di sini? Ada. tapi nggak sebanyak yang Ada semacam garam. Lalu untuk kalian ada gelembungnya? Banyak atau sedikit? Sedikit Bu. Oke. Lalu udah dicatat tadi hasil pengamatan di LKPD? Sudah Bu. Terakhir kita coba larutan non elektrolit yaitu si alkohol tadi ya. Jangan kesenggol pakunya, uji larutannya aja. Ada gelembungnya, lampunya juga tidak nyala ya. Dan untuk kelompok satu, pakunya jangan nempel ya, karena kita mau ada larutannya. Kelompok tiga, ya, ada gelembungnya. Ada Bu. Baik, sekarang kalian dikasih waktu kalian untuk mencatat hasil pengamatan kalian di LKPD-nya. Setelahnya adalah presentasi kelompok yang akan Ibu panggil
3 untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil pengamatan kalian saat ini. Ini percobaan sederhana yang baru saja kita lakukan. Kelompok 3 silahkan. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Di mana pada lembar hasil pengamatan, pada jenis larutan garam, nyala lampunya itu terang, lalu pembungkasnya itu ada. Pada larutan cuka, nyala lampunya itu tak nyala, lalu pembungkasnya itu ada. Lalu pada jenis larutan alkohol, nyala lampunya itu tidak nyala, dan gelombang bungkasnya itu tidak ada. Pertanyaan yang kedua, larutan manakah yang nyala lampunya paling terang dan mengapa? Larutan yang paling terang menyala lampunya itu larutan garam, dikarenakan terionisasi secara sempurna sehingga dapat mengantarkan listrik dengan baik. Oke, pertanyaan yang tadi yaitu berdasarkan kegunaan apa perbedaan utama larutan elektrolit dan non elektrolit? Jawabannya yaitu larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena menghasilkan ion, sedangkan larutan non elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak menghasilkan ion. Baik, untuk kelompok lain apakah hasil pengamatannya sama atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Kalau gitu tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, karena tadi kalian udah melakukan praktikum, sekarang ibu mau kalian tonton dulu video berikut. Contoh larutan elektrolit kuat yaitu NaCl. Larutan NaCl ini dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan NaCl dalam air tersebut terionisasi secara sempurna sehingga menghasilkan ion Na+ dan Cl-. Nah, adanya ion Na+ dan Cl- yang bergerak bebas dalam larutan yang menyebabkan larutan NaCl ini dapat menghantarkan arus listrik sehingga lampu menyala terang dan menghasilkan banyak gelombang bungkus pada elektroda. Nah, pada video dijelaskan contoh video animasi berikut tentang larutan elektrolit kuat yang tadi juga kalian gunakan, yaitu larutan garam. Kenapa dia bisa menyalakan lampunya? Karena dia tadi terionisasi secara sempurna dan di sini terlihat ion-ion mekanismenya itu banyak sehingga bisa menghantarkan listrik dari arus baterai tadi ke lampu. Sementara kalau tadi larutan cuka dia tetap terionisasi, cuman ion-ion penyusunnya tidak sebanyak ini sehingga kemampuannya lebih lemah untuk menghantarkan arus dari baterai ke lampunya. Sementara untuk larutan non elektrolit seperti alkohol tadi, dia tidak terionisasi sama sekali. Jadi dia tidak punya ion-ion penyusunnya seperti ini sehingga tidak bisa menghantarkan arus dari baterai untuk menyalakan lampunya sehingga lampunya mati. Sampai sini semuanya paham? Paham, Bu. Nah, menurut sampai sini ada yang masih kalian bingungin atau semuanya sudah paham? Paham, Bu. Gimana percobaan kita hari ini? Semuanya sunat? Gimana percobaan kita hari ini? Apakah semuanya senang? Senang. Apakah kalian merasakan bisa membuktikan bahwa teori yang kita pelajari minggu lalu ternyata nyata setelah kalian melakukan percobaan sederhana hari ini? Kalau gitu ibu mau satu orang untuk menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini. Ya, silakan. Jadi Bu, kesimpulannya adalah dapat saya simpulkan bahwa setiap larutan itu memiliki daya yang berbeda, di mana seperti contohnya larutan garam tadi, dia merupakan contoh larutan elektrolit di mana ditandai dengan adanya lampu yang menyala dan juga ada yang gembung. Sedangkan larutan cuka itu hanya muncul gembung saja dan ini disebut sebagai larutan elektrolit lemah. Sedangkan untuk larutan alkohol tadi, dia tidak muncul gembung dan tidak ada nyala ada lampu, ini disebut sebagai larutan elektrolit. Terima kasih. Ya, benar sekali. Terima kasih untuk Dita sebelumnya. Jadi benar yang dibilang Dita bahwa garam tadi merupakan larutan elektrolit kuat, cuka larutan elektrolit lemah, dan alkohol non elektrolit. Yang membedakan ketiga ini adalah jumlah banyak sedikitnya ion yang terdapat di dalam larutan, di mana pada larutan garam terdapat banyak ion untuk kemampuannya menghantarkan listrik. Untuk cuka dia terdapat juga, cuma tidak sebanyak pada larutan elektrolit kuat. Sementara untuk larutan non elektrolit tidak ada ion-ionnya sehingga dia tidak dapat menghantarkan listrik. Karena kalian tadi bilang kalian sudah paham, ibu mau mengukur kepahaman kalian sampai mana dengan soal latihan yang akan dikerjakan secara individu, tertib dan tidak boleh menyangkut ya. Ibu berikan waktunya 5 menit untuk mengerjakan soalnya.
partisipasinya pada aktif semuanya dan juga sudah mengerjakan soal latihan dengan tertib. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, baiknya kita berdoa sebelum keluar kelas. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik, sebelum pembelajaran mulai kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf jika Ibu ada salah penyampaian untuk kalian. Selamat siang semuanya. Siang.